Setiap individu di dunia ini memiliki peran, baik itu di dalam keluarga, pekerjaan, atau masyarakat. Namun, ada kalanya kita merasa seperti menjadi bayangan yang mengikut tanpa memiliki ruang untuk diri sendiri. Apa arti sebenarnya dari menjadi bayangan yang mengikuti? Apakah kita kehilangan jati diri kita dalam proses ini? Atau apakah mungkin ada kekuatan dalam peran ini yang bisa kita manfaatkan? Bayangan adalah gambaran yang tak terpisahkan dari objek yang ada di bawah sumber cahaya. Dalam kehidupan kita, bayangan seringkali melambangkan sesuatu yang selalu ada, namun tidak dapat disentuh atau dilihat dengan jelas. Ini adalah fenomena yang menggambarkan keterikatan tanpa batas yang hadir mengikuti setiap langkah kita. Dalam konteks ini, menjadi bayangan yang mengikuti bisa berarti kita selalu ada untuk orang lain, mendukung mereka, namun tidak terlihat sepenuhnya dalam terang kehidupan mereka. Sebagai individu, kita kadang merasa menjadi bayangan bagi orang lain, selalu ada, tapi tidak diperhatikan. Mungkin kita merasa bahwa peran kita dalam hidup seseorang seringkali menjadi latar belakang, lebih sering memberi dukungan daripada mendapatkan perhatian. Namun, di balik peran ini terdapat banyak hal yang bisa dipelajari dan dimanfaatkan. Menjadi bayangan yang mengikuti tidak selalu berarti kehilangan diri. Kadang-kadang ini adalah posisi yang penuh makna, seperti bayangan yang selalu ada di sisi objek yang terang. Kita dapat menjadi sosok yang mendukung tanpa menginginkan sorotan. Kita mungkin menjadi pendengar yang baik, sahabat yang setia, atau rekan kerja yang dapat diandalkan. Dalam beberapa kasus, menjadi bayangan berarti kita mengorbankan ego kita demi kesejahteraan orang lain. Sebagai contoh, seorang ibu mungkin lebih sering terlihat memberikan perhatian penuh kepada anak-anaknya, menjaga rumah tangga, atau mendukung suami, namun jarang sekali mendapatkan perhatian penuh untuk dirinya sendiri. Meskipun terkadang merasa tak terlihat, banyak ibu yang merasa puas dan bahagia dengan peran mereka dalam mendukung keluarga mereka. Menjadi bayangan yang mengikuti bukan berarti kita harus kehilangan jati diri atau identitas kita. Ini justru bisa menjadi kesempatan untuk lebih memahami diri kita, meresapi peran kita, dan membangun kekuatan dalam ketidakterlihatan tersebut. Bayangan meski tidak terlihat tetap ada dan selalu mendampingi objek yang bersinar. Ketika kita menerima peran ini dengan lapang dada, kita bisa menemukan kedamaian dan kekuatan dalam kesederhanaan. Menjadi bayangan berarti kita mengutamakan kontribusi kita lebih dari sekadar pengakuan. Ada banyak kekuatan dalam ketenangan, dalam peran yang lebih diam, dan dalam kesediaan untuk memberi tanpa pamrih. Untuk menjadi bayangan yang mengikuti dengan penuh kesadaran,
kita perlu menjaga keseimbangan. Tugas kita adalah mendukung orang lain tanpa mengorbankan diri kita sendiri. Kita harus mampu mengenali kapan kita perlu mundur untuk memberi ruang bagi diri kita dan kapan kita harus terus memberi dukungan. Sebuah bayangan tidak pernah mendominasi, tetapi selalu ada di sana dengan cara yang elegan dan tidak mengganggu. Dalam perjalanan hidup, kita seringkali berada dalam posisi untuk memberikan lebih banyak daripada menerima. Tetapi itu tidak berarti kita harus mengabaikan diri kita. Dengan menjaga kesadaran diri, kita bisa tetap menjadi bayangan yang bermanfaat dan berarti bagi orang-orang di sekitar kita. Menjadi bayangan yang mengikuti bukanlah sebuah posisi yang rendah atau tidak berharga. Sebaliknya, ini adalah peran yang penuh makna dan kekuatan. Dalam dunia yang penuh dengan sorotan dan perhatian, ada nilai besar dalam menjadi sosok yang mendukung dan memberikan ruang bagi orang lain. Dengan menerima peran ini dengan bijaksana, kita bisa menemukan keseimbangan dan kekuatan dalam kesederhanaan, sekaligus menjaga jati diri kita dengan penuh kesadaran.